Jadi Muhammad adalah seorang hamba. Tapi ingat, meskipun dia seorang hamba, dia seorang rasul. Wa rasuluh. Seorang rasul berarti apa? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berucap dengan hawa nafsunya. Pasti yang diucapkan benar karena dia seorang rasul. Kalau dia salah ngomong pasti Allah tegur. Nabi salah berbuat pasti ditegur oleh Allah. Nabi pernah salah sama Ibnu Ummi Maktum, Allah langsung tegur. Ya, Nabi pernah salah beberapa kali, Allah tegur. Dan dia tidak ucapkan kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda tahu Nabi seorang rasul, Anda harus meyakini seluruh apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Jangan Anda hina, tidak seperti orang liberal. Mereka mengatakan Rasul juga manusia, dia juga bisa salah bisa benar, tidak. Dia manusia sama seperti kamu, cuma Rasul adalah utusan Allah, kamu adalah utusan iblis. Paham? Itu bedanya. Jadi para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, meskipun Nabi seorang manusia, dia seorang rasul dan dia tidak berucap kecuali yang benar. Dahulu saya masih ingat, saya masih zaman SMA, ada seorang ulama di Sudan yang mengejek hadis Nabi SAW tentang masalah lalat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau ada seekor lalat jatuh di gelas kalian, maka kata Nabi, celupkanlah lalat tersebut. Kenapa? Di salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obat. Ada seorang di Sudan mengatakan, saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada hadis ini. Subhanallah. Sekarang baru terbukti, diadakan penelitian di Arab Saudi juga penelitian, ternyata benar lalat yang jatuh ke makanan kemudian diambil, maka mikroba itu cepat sekali berkembang. Tapi lalat yang jatuh kemudian dicelupkan, maka mikroba tersebut sedikit, hampir-hampir tidak ada. Kenapa? Karena ada antinya yang di situ. Dan betapa banyak sering kita makan sesuatu ada antinya juga di situ. Contohnya apa? Contohnya durian. Supaya tidak bau, antinya di mana? Di kulitnya. Apalagi? Ada yang bilang begitu ya. Ada benda-benda yang mungkin beracun tapi ada antinya juga ternyata di situ. Contohnya lalat. Lalat salah satu sayapnya ada penyakit, sayapnya ada obat ya. Ustadz, kalau ada lalat jatuh di kopi saya, sudah saya buang kopinya. Itu terserah kamu. Kalau kamu tidak kuat minum, ya sudah. Saya beriman kepada Nabi, tapi saya tidak kuat, jijik, ya terserah. Tapi kamu jangan menolak hadis Nabi. Paham? Karena hadis ini benar. Contoh, Rasulullah SAW menyuruh orang-orang yang sakit untuk berobat dengan minum air kencing onta. Sekarang orang-orang Barat mengejek, apa Islam mengajarin minum air kencing onta? Ya. Padahal ada namanya obat, namanya apa ya? Meribala atau apa gitu. Itu terbuat dari kencing kuda betina. Ya. Itu obat yang terkenal ya. Kalau yang buat orang Barat jadi halal, kalau yang Nabi yang suruh minum air kencing onta apa? Katanya tidak benar. Sampai sekarang air kencing onta masih jadikan obat sampai sekarang. Diadakan penelitian obat untuk ini, obat untuk ini, obat untuk ini, tapi ada takarannya. Ya. Dicampur dengan susu onta, misalnya 1 gelas susu onta, kemudian kencing ontanya sedikit dicampur berapa takar kemudian diminum, ya. Saya sendiri sampai sekarang tidak mau minum sampai sekarang. Tapi bukan berarti saya menolak hadis Nabi SAW. Apalagi terakhir saya ketemu seorang ustadz, saya undang pas makan sama saya di Madinah. Dia bilang, Ustadz, saya baru dari apa namanya, baru datang dari peternakan onta. Kemudian saya minum air kencing onta, Ustadz. Ya Allah Ustadz, kecutnya luar biasa. Sampai-sampai saya ragu, itu kencing onta atau kencing penggembalanya? Jadi maksud saya tidak ingin minum kencing onta, ngapain? Tetapi saya yakin itu hadis Nabi benar. Dan banyak orang berobat dengan air kencing apa? Onta. Jadi ingat, Nabi seorang Rasul, ngomongnya pasti benar, nggak mungkin salah. Jangan dengar perkataan orang mengatakan Nabi ya hanya menerapkan hukum-hukumnya di zaman dia. Sekarang sudah tidak perlu, sekarang kita yang menentukan hukum-hukum. Ngawur ini ya. Ngawur, ini tidak benar ya. Tidaklah hukum-hukum Islam kecuali yang terbaik dan berlaku sepanjang zaman. Bukan cuma berlaku di zaman sahabat, kemudian sekarang expire diganti dengan hukum-hukum yang lain. Kenapa? Innahu Rasulullah. Karena dia seorang apa? Rasul. Enggak mungkin salah. Enggak mungkin salah. Kalau dia salah berarti Tuhan salah. Tuhan yang ngutus dia kok salah? Sebab jadi Anda harus antuna harus yakin bahwasanya Rasul tidak mungkin apa? Salah. Selama hadisnya sahih. Kalau hadisnya dhaif ya salah. Tapi kalau hadisnya sahih pasti benar.